Kasus siswi SD berinisial F di Palembang, Sumatera Selatan yang tiba-tiba mengalami mata merah akhirnya terungkap. Polisi memastikan F tidak mengalami tindak kekerasan yang mengakibatkan matanya memar dan merah. Sebelumnya kasus ini sempat viral di media sosial karena muncul narasi bahwa siswi F mengalami kekerasan di sekolah. Pihak keluarga F bahkan sempat melaporkannya ke pihak kepolisian. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Sumsel Andika Wijaya. Selamat sore Andika. Selamat sore, rekan Rizka. Baik, rekan Andika bisa dilaporkan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus siswi SD yang mengalami mata memar dan juga merah ini, apa yang jadi penyebabnya, Andika? Jadi setelah dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, yang dilaporkan berawal dari adanya laporan orang tua korban Suskringawati dan Siswandi yang melaporkan dugaan kasus penganiayaan terhadap anaknya, yakni F berumur 7 tahun, siswi kelas 7 SDN, SD Negeri 150 Palembang hingga kini setelah dirawat di Rumah Sakit RSL Bari pada tanggal 3 November Senin pagi, terkait laporan tersebut diduga mata memar yang dugaan awalnya adanya penganiayaan dilakukan oknum guru, hingga kini uh, korban F sudah pulang ke rumah dan dinyatakan sebelum adanya laporan tersebut, F sendiri mengalami batuk-batuk rejang dan mengalami pertusis oleh yang dilaporkan dari hasil pemeriksaan oleh dokter rawat di RS Bari Palembang, begitu. Rekan Rizka. Baik, rekan Andika, terkait dengan kondisi terkini dari F, tadi disebutkan bahwa F sekarang sudah pulang. Apakah masih dalam pantauan dari pihak kedokteran? Benar, rekan Rizka. Setelah pulang pada tanggal 8 November sekitar pukul 12.00, setelah dilakukan perawatan oleh dokter rawat mata di RS Bari Palembang, kondisi F sudah stabil dan boleh dipulangkan, dan hingga saat ini F sendiri didampingi orang tuanya masih menjalani rawat jalan di RS Bari Palembang. Begitu rekan Rizka. Baik, terkait dengan hasil visum tersebut yang sudah keluar yang menyatakan bahwa F tidak mengalami tindak kekerasan, lalu bagaimana respons dari pihak keluarga F sendiri? Ya, kalau untuk respon keluarga sendiri, baik orang tua korban, kedua orang tua korban, Suksинawati dan Siswandi, melakukan klarifikasi terkait laporannya di Polrestabes Palembang dan meminta maaf kepada uh, halayak publik, khususnya di Kota Palembang terkait adanya viral tersebut. Kedua orang tua korban hingga kini tadi juga sudah disampaikan oleh Kapolres Tabes Palembang sudah mengklarifikasi terkait hal tersebut. Gitu, rekan Siska. Baik, berarti ini artinya laporan polisi yang dibuat oleh pihak keluarga F beberapa waktu lalu tidak dilanjutkan begitu, rekan Andika? Benar, rekan Rizka. Dari hasil wawancara Kapolres tadi, Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Aryo Sulianto menyatakan untuk laporan korban yang masuk di Polres Tabes Palembang hingga kini dihentikan. Jadi laporan korban dilakukan SP3. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Sumsel Andika Wijaya atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pada prinsipnya kami kepolisian netral. Netral itu tidak berpihak pada korban maupun tidak pada sekolah. Dalam hal ini sekolah memang yang diuntungkan situasi yang ada, dan yang bersangkutan pun juga saat ini tidak memberikan pengaduan balik atas informasi yang ada. Proses tetap ada proses, namun juga kita juga akan menjelaskan namanya proses kan hak setiap orang mengadu, namun bukan berarti yang menyebarkan bukan gurunya, karena kadang-kadang orang melapor namun karena banyak teman-teman yang mendapat informasi sehingga menjadi sebuah cerita keluar yang notabene orang yang melapor tidak berniat untuk menyebarkan, namun informasi tersebar. Jadi kalau saat pihak yang melapor tidak merasa menyebarkan, ya tidak terjadi peristiwa pidana. Jadi artinya kehendak pihak-pihak tidak keinginan untuk menyebarkan, namun karena informasi ini tersebar melalui berita yang mungkin kayak bola salju, sehingga seolah-olah orang itu demikian malam, setiap orang berhak mengadukan. Hanya tidak kita menyikapi sejauh mana pengaduan-pengaduan itu kita lakukan analisa ada tidaknya sebuah kebenaran. Iya,
otomatis kan namanya pelaporan kita selalu menghargai. Setiap masyarakat yang melapor kita hargai, kita dalami melalui kegiatan penyelidikan guna menemukan bahwa ada tidaknya tindak pidana yang terjadi. Dan ternyata dari penyelidikan tidak menemukan adanya peristiwa tindak pidana, tentunya ini kita hentikan penyelidikan yang ada. Pak, ini UIT karena ya, sudah menyebabkan kegaduhan dan merugikan nama baik pihak sekolah. Ya, pada prinsipnya betul. Pasti ada dampak kerugian dari pihak-pihak yang telah menjadi objek pembicaraan. Itu hak setiap orang untuk membuatkan sebuah pengaduan. Namun saya yakin beliau akan bijak menyikapi informasi yang ada, seperti yang kemarin adanya informasi masalah penculikan. Kita semakin dewasa menyikapi sebuah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jangan cepat menuduh sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Yang pada akhirnya kami dari kepolisian pada prinsipnya siap memberikan pelayanan sejauh mana kebenaran pengaduan yang telah disampaikan melalui laporan solusi yang ada tidaknya peristiwa pidana tersebut. Saya sampaikan, inilah bagian daripada dinamika perkembangan teknologi, salah satunya gadget, salah satunya melalui media sosial yang ada. Memang kita menghargai kebebasan berpendapat pihak-pihak untuk memberikan ekspresinya selama memang pendapatnya itu tidak merugikan orang lain. Dan tolong masyarakat harus cerdas menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersaji, baik itu apakah YouTube, IG, FB maupun WA Group, ya, agar kiranya dapat menggunakan media tersebut sesuai dengan fungsi yang benar. Kemajuan teknologi pasti ada dampak-dampaknya, dan ini salah satu euforia masyarakat. Masyarakat tidak memahami hukum yang ada di lingkungan sekitar, tidak memahami etika daripada berinteraksi sosial media yang baik, yang pada akhirnya terjebak dengan situasi yang tidak menguntungkan. Saya berharap sekali lagi masyarakat cerdas menggunakan media sosial yang ada, jangan terjebak dengan, mohon maaf, kebodohan atau ketidaktahuan kita atau korban daripada kemajuan teknologi. Korban pun juga pada saat ini mengalami kondisi dan dampak daripada kondisi batu tersebut, tentunya bintik merah tersebut menyebabkan satu peradangan. Kasarannya itu bintik itu misalnya darah, itu merembet dengan gejala batuk yang ada. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan saat ini dokter telah menjelaskan korban mengalami gejala pertusis, yaitu gejala peradangan pada mata. Semakin itu menjalar ketika kondisi korban dalam kondisi batuk, sehingga peradangan semakin menyebar. Korban saat ini sedang dijalankan semacam observasi di rumah sakit Bunda. Dan rekan-rekan berupaya bersama-sama, kami sudah melakukan pengambilan informasi, pengumpulan keterangan yang terjadi, baik kepada teman-teman di sekolahnya, kemudian guru yang pertama kali mengajar, dan guru yang terakhir mengajar, yang notabene pada saat proses belajar mengajar tidak ada peristiwa yang membuat cerita adanya tindakan-tindakan kekerasan yang bersifat pengumpulan. Semua sudah kita lakukan konfirmasi. Baik rekan-rekan kalian, kami akan menyampaikan kelanjutan daripada informasi atas adanya dugaan penganiayaan siswi yang awalnya tersebar sebuah rumor adanya perbuatan yang tidak terdiri dari seorang oknum guru kepada korban. Korban adalah saudara FR, anak kelas 1 SD kelas 1C di sebuah SD 150 ya, yang notabene diduga matanya mengalami merah lebam, yang menduga awalnya adalah hasil daripada sebuah perbuatan tindak pidana yang terjadi. Atas permasalahan tersebut, rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan perkembangan informasi yang ada. Kami sudah mendapatkan hasil visum et repertum
yang menunjukkan bahwasanya pada sekitar mata tidak menunjukkan adanya tanda-tanda benda tumpul, benda tajam, goresan yang menyebabkan mata merah pada mata korban FR tersebut. Kita tidak galak, jauh. Jadi kita minta jalan ke mana Bu ini? Mau dirawat yang dekat saja. Yang lebih dekat. Kenapa Bu? Oh, oleh kejauhan Bu ya. Jadi mau dirawat Bu ya? Jadi dokter tadi menyarankan apa Bu kata Bu? Selawat sini. Kalau untuk mata ini apa kata dokter tadi Bu? Belum tahu ya. Tapi dia sarannya untuk dirawat inap gitu Bu ya. Jadi untuk kendalanya itu apa sebelumnya? Jadi jauh dari kandus. Jadi susunya tinggal minum deh. Asik nggak? Asik. Enak nggak? Apa untuk tante Tira ini? Boleh nggak? Dikasih nggak? Boleh. Tante, boleh. Itu ada bilang kayak untuk ya. Nah, target disuruh mama pasang ini benderanya ya. Ya, buat mungkin di sini ya. Di atas ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.